Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ada pertanyaan, kalau kita tidak hafal doa kunut, apa yang kita baca pada waktu kunut kalau kita lagi sholat sendirian? Nah, ini pertanyaan seperti ini. Kata para ulama, seperti di dalam kitab-kitab fikih, doa kunut itu bisa ngarang sendiri. Yang penting ada doa, kemudian ada sana, ada pujian kepada Allah, lalu dilengkapi dengan sholawat, seperti dicontohkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya At-Tawsyih ya, Tawsyih Fathul Qarib. Misalnya Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam, itu cukup sebenarnya. Atau misalnya Allahumma arhamni ya rahman ya rahim, atau misalnya ya doa-doa yang lain lah. Pokoknya ada doa dan ada pujian kepada Allah, itu cukup. Nah, karena ada pertanyaan tentang kunut, maka kita akan membahas mengapa kita umat Islam di Indonesia kalau sholat subuh baca kunut. Kunut ini termasuk persoalan khilafiyah. Sebagian mazhab ulama salaf menganjurkan kunut, sebagian menganggap kunut dalam sholat subuh ini hukumnya makruh. Yang menganjurkan adalah Imam Syafi'i, yang diikuti oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini mazhab yang lahir di Mekah. Lalu Imam Maliki, mazhab yang lahir di Madinah. Ini menganjurkan kunut subuh. Sedangkan mazhab yang lahir di luar Mekah dan Madinah, mazhab Hanafi lahir di Irak dan Hambali lahir di Irak, justru memakruhkan kunut subuh. Dalilnya apa? Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Khilafiyat Bainal Imamain Asy-Syafi'i wa Abi Hanifah wa ashabihi, ini karangan di Syekhis Sunnah Al-Imam Al-Hafiz Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi. Dalam kitab ini beliau mengatakan, wa yaqnutu fi sholatis subhi ba'da ruku' min ar-rak'ati tsaniyah. Seorang yang sholat membaca kunut dalam sholat subuh setelah ruku' dari rakaat kedua. Wa qala Abu Hanifah yukrahul kunutu fiha. Imam Abu Hanifah berkata makruh kunut dalam sholat subuh. Wa daliluna, adapun dalil kami, ma akhbarana al-Hakim Abu Abdillah. Kemudian dengan sanadnya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata, wallahi la ana aqrabukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya ini benar-benar orang yang paling dekat kalian dengan sholat Rasulullah SAW. Artinya saya ini paling bisa menirukan sholatnya Rasulullah SAW. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi rak'ati tsaniyati min sholati subhi ba'da ma yaqul. Maka Abu Hurairah selalu membaca kunut dalam rakaat kedua sholat subuh setelah berkata sami Allahu liman hamidah. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah, Abu Hurairah membaca kunut fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kufar. Lalu beliau mendoakan orang-orang beriman dan melaknat orang-orang kafir. Nah, ini hadis ini menjadi dalil bahwa kunut dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah. Mengapa? Abu Hurairah ini dikenal sahabat penghafal hadis, sahabat yang hafal paling banyak hafalan hadisnya. Dan beliau mengatakan, saya ini yang paling bisa menirukan sholatnya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah itu memang kunut terus dalam sholat subuh berdasarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua juga dari Abu Hurairah.
An Ibnil Musayyab, saya potong sanadnya ya. An Ibnil Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati tsaniyah min as-subhi qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangun dari rakaat kedua salat subuh berkata, maksudnya berdoa, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustad'afin bi Makkah, Allahumma shdud wad'ataka ala mudar, Allahumma ij'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Jadi Rasulullah SAW itu setelah bangun dari rakaat kedua membaca kunut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ini riwayat kedua. Kemudian ada riwayat lagi dari Anas bin Malik. Riwayat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu an annahu su'ila. Anas bin Malik ditanya, hal qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalatis subh? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam salat subuh? Faqal, Anas bin Malik berkata, "Na'am, iya." Faqila lahu, beliau ditanya lagi, qabla ruku atau ba'da ruku, itu kunut sebelum ruku atau setelah ruku? Qal ba'da ruku. Kata Anas bin Malik, setelah ruku. Qala Musaddad rawinya berkata biyasir, sebentar, kunutnya sebentar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi riwayat kedua dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Cuma hadisnya masih lebih banyak Abu Hurairah. Dan beliau ini sejak kecil memang menjadi pelayan baginda Rasulullah SAW. Ini riwayat kedua. Kemudian riwayat ketiga, hadis dari Al-Bara' bin Azib. Hadisnya sahih juga ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anil Bara', ini sanadnya kita potong. Anil Bara' dari Al-Bara' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kunut dalam subuh dan maghrib. Maghribnya malah kunut juga ini. Ini subuh ya, dari Al-Bara' bin Azib. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu riwayat lain dari Al-Bara'. Qala qanata Rasulullah SAW fi sholatil maghrib wal fajri. Rasulullah SAW membaca kunut dalam sholat maghrib dan sholat subuh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini dari Al-Bara'. Jadi sudah ada 3 riwayat ya, dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, dari Al-Bara' bin Azib. Kemudian ada hadis lagi dari Imam Muslim juga, riwayat Imam Muslim juga ya. An Khufaf bin Ima bin Rahadah Al-Ghifari qal radhiyallahu an, Khufaf berkata, qala Rasulullah SAW fi sholati subhi. Rasulullah SAW berdoa dalam sholat subuh, Allahumma la'an bani Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa Qusayya asatillaha wa rasulah ghafarallahu laha wa aslam salamahallah. Artinya apa? Riwayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW membaca kunut dalam sholat subuh. Kemudian ada lagi hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, mazala Rasulullah SAW yaqnutu fi sholati subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW selalu membaca kunut dalam sholat subuh sampai meninggal dunia. Qala Abu Abdillah rahimahullah, Al-Hakim berkata, hadza haditsun sahih fa inna ruwatahu kullahum thiqat. Hadis ini sahih karena para perawinya semuanya para perawi dipercaya. Lalu waqala Abu Muhammad bin Abi Hatim, Abu Muhammad bin Abi Hatim berkata, sa'altu Abi wa Aba Zur'ah anir Rabi' bin Anas faqala, aku bertanya kepada ayahku dan Aba Zur'ah tentang Ar-Rabi' bin Anas yang meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Faqala, keduanya berkata, shaduqun thiqah. Ar-Rabi' bin Anas ini orangnya jujur dan dipercaya.
Nah, kemudian kunut subuh ini juga diriwayatkan waruwiya an Ali, diriwayatkan dari Ali, wabni Abbas, Ibnu Abbas, wabni Umar, wabni Mas'ud, Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah, sahabat Ammar, Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari beberapa sahabat ini annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata fi sholati subhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca kunut dalam sholat subuh. Wa ruwina dzalika an Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Abi Hurairah wal Bara bin Azib radhiyallahu anhum. Dan kunut subuh juga diriwayatkan dari khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga dari Abi Hurairah dan Al-Bara bin Azib. Ini riwayat dari Sayyidina Umar ya. Ini banyak sekali ya riwayat dari Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar memang membaca kunut dalam sholat subuh. Kemudian ini dalil ya. Ini dalil-dalil kunut subuh. Nah, lalu ada bantahan terhadap kunut subuh. Wa daliluhum fil mas'alati ma akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Asbahani min asri. Dalil Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang tidak berkunut adalah hadis ini. An Asim al-Ahwal qala, Asim al-Ahwal berkata, sa'altu Anasan 'anil qunut qabla ruku'. Aku bertanya kepada Anas tentang kunut sebelum ruku'. Qala, Anas menjawab, innama qanata Rasulullah SAW ba'da ruku' syahran yad'u ala nasin qatalu unasan min ashabihi yuqal lahum al-qurra. Rasulullah SAW kunut setelah ruku' 1 bulan itu mendoakan laknat pada orang-orang kafir yang membunuh para sahabat beliau yang dikatakan al-qurra. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Artinya apa? Kata Imam Abu Hanifah, Rasulullah itu kunut cuma sebulan mendoakan orang itu. Jadi gak terus menerus. Warawahu Qatadah an Anas anna Rasulullah SAW qanata syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu. Qatadah juga meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW membaca kunut selama 1 bulan mendoakan laknat bagi beberapa suku Arab, tapi kemudian meninggalkan kunut itu. Nah, dalil ini dijawab oleh ulama kita. Qulna, kata Imam Al-Baihaqi, kami berkata, hadza haditsun la syakka fi sihhatihi. Hadis Anas ini tidak diragukan kesahihannya. Illa annahu sallallahu alaihi wasallam tarakat du'a alaihim wal laknat. Cuma yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah mendoakan keburukan dan melaknat orang kafir. Walam yatrukil kunut aslan, dan Nabi tidak meninggalkan kunut sama sekali. Au tarakahu fi sa'ir shalawat duna subhi, atau Nabi meninggalkan kunut dalam semua sholat itu selain sholat subuh. Kalau sholat subuh beliau kunut terus. Mengapa? Bidali lima ruwina an Anas fi akhbarihi an dawami fi'li sallallahu dzalik ila anfarqad dunya. Dengan dalil hadis yang diriwayatkan pada kami dari Anas dalam hadis-hadis beliau bahwa Nabi SAW selalu melakukan kunut sampai beliau meninggal dunia. Jadi kalau kunut jalan terus. Yang 1 bulan itu mendoakan laknat untuk orang-orang kafir itu aja. Waruwina 'anil khulafa'ir rasyidin, dan kami juga diriwayatkan tentang kunut dari khulafa'ir rasyidin. Kemudian dari Abi Hurairah, dari Bara bin Azib, bahwa mereka melakukan kunut dalam sholat subuh. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat membaca kunut. Seandainya kunut ditinggalkan ketika Rasulullah masih hidup, mereka gak akan kunut mestinya. Ini dalil jawaban kita kepada mereka. Dan ini ya, ini juga dikatakan oleh ulama salaf yang
Sebagian ulama salaf kata Abdurrahman bin Mahdi, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu bukan kunut subuh, tapi kunut mendoakan orang kafir. Adapun kunut tetap jalan. Ini dalil mereka pertama telah dijawab. Kemudian dalil lain, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Riwayat At-Tirmidzi. Gimana riwayat At-Tirmidzi? Ini yang terkenal. Akhbarana Abu Malik Al-Asyja'i. Abu Malik Al-Asyja'i qala berkata, sa'altu abi 'anil kunut. Aku bertanya kepada ayah tentang kunut. Faqala, lalu ayahku berkata, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Falam ara ahadan minhum fa'alahu qattu. Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Aku gak melihat seseorang dari mereka yang pernah melakukan kunut. Ini kata ayahnya Abi Malik Al-Asyja'i. Kemudian juga dalam riwayat lain Abi Malik Al-Asyja'i berkata, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, ya abah, hai ayah, alaisa qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa khalfa Umar. Bukankah anda telah sholat di belakang Rasulullah SAW dan di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar? Ayah menjawab, bala iya, fakultu. Aku bertanya, afakanu yaknutuna fil fajri. Apakah mereka selalu baca kunut dalam sholat subuh? Qala, ayahku menjawab, ya bunai, hai anakku, muhdatsah. Kunut subuh ini bid'ah. Hadis ini riwayatnya sahih. Jadi kunut subuh bid'ah. Lalu bagaimana? Kata para ulama kita, wa hadza minan nau' alladzi dzakarna annal hukma liqauli may yarwi wa yasma duna man la yusyahid wa la ya'lam. Hadis ini termasuk macam hadis yang telah kami sebutkan, bahwa hukum tetap dikembalikan pada perkataan orang yang meriwayatkan dan yang mendengar kunutnya Rasulullah SAW. Bukan orang yang tidak melihat dan tidak tahu. Berarti beliau tidak tahu terhadap kunut Rasulullah SAW. Kita ikut sahabat yang tahu kunut Rasulullah SAW. Wa aslu qaulina wa qaulikum anna Tariq ibn Ashyam al-Asyja'i aw ghairahu wa in kana qad suhiban Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam sunnatan alimaha ghairuhu wa lam yasma' qaulan sami'ahu ghairuhu walam yusyahid fi'lan minan Nabi SAW syahadahu ghairuhu. Jadi yang kami katakan, Tariq bin Asyam al-Asyja'i atau selain beliau, walaupun beliau ini menjadi sahabat Nabi SAW, beliau ini tidak tahu satu sunnah yang diketahui oleh sahabat yang lain, tidak mendengar suatu bacaan yang didengar oleh sahabat yang lain, dan tidak melihat, tidak menyaksikan perbuatan dari Nabi SAW yang disaksikan oleh sahabat yang lain. Fa'alaihi wa ala jami'al muslimin qabuluhu. Maka bagaimana? Beliau dan seluruh kaum muslimin harus menerima yang tidak tahu ikut yang tahu itu. Wa hadza amirul mu'minin. Artinya apa? Dalam kaidah usul fikih itu bahwa dalil yang mengetahui itu dimenangkan daripada dalil yang tidak mengetahui Rasulullah SAW berkunut. Itu kaidah usul fikih seperti itu. Kemudian ini wahada amirul mukminin. Ini juga terjadi pada orang yang sahabat yang paling hebat. Amirul mukminin, khalifatul Rasulullah SAW. Khalifah beliau. Ala ummati min ba'di, khalifah beliau pada umatnya sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an lam yasma' minan Nabi SAW fi mirathil jaddati syai'an. Tidak mendengar dari Nabi SAW, tidak pernah mendengar tentang warisan seorang nenek. Warisan seorang nenek ketika cucunya meninggal, nenek ini dapat warisan apa enggak? Hatta akhbarahul Mughirah bidzalik anin Nabi SAW. Sampai Mughirah menceritakan kepada Abu Bakar dari Nabi SAW, faqabilahu. Lalu Abu Bakar menerima, wa qadha bihi, dan menghukumi dengan riwayat dari Mughirah. Padahal Abu Bakar lebih dekat kepada Nabi SAW. Fa kaifa Tariq bin Asyam, apalagi Tariq bin Asyam.
Tariq bin Asyam ini hadisnya sedikit, hanya 2 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Sedangkan Abu Hurairah hadisnya ribuan, Anas bin Malik juga banyak, Bara' bin Azib juga banyak. Artinya para sahabat yang meriwayatkan hadis lebih banyak justru menetapkan bahwa baginda Rasulullah SAW itu berkunut dalam sholat subuh. Karenanya yang tidak kunut silahkan, tetapi jangan menyalahkan yang kunut. Mengapa? Karena yang berkunut dalil hadisnya lebih ramai dan lebih banyak. Yang berkunut itu hadis-hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Yang tidak berkunut hadisnya itu di luar Bukhari Muslim, yaitu riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain. Nah, saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.